Halo semuanya, balik lagi sama gue. Dan kali ini gue mau kasih kalian lagi tips. Nah, kali ini tipsnya adalah traveling ke Bali. Nah, gue memang udah beberapa kali traveling ke Bali dan gue baru nyadar kalau gue belum pernah kasih tips yang mungkin bisa membantu kalian yang mau atau yang baru pertama kali akan pergi ke Bali gitu, akan traveling ke Bali. Nah, ini sebelumnya gue mau ngopi dulu. Ini kesukaan gue, kemarin baru bawa dari Indo, Good Day gitu ya. Soalnya di sini nggak ada. Makanya gue kalau pulang ke Indo pasti gue bawa beberapa macam Good Days gitu. Karena gue suka banget. Oke. Oh ya, bagi kalian yang baru aja nongkrongin channel gue, kenalkan gue Devi. Gue udah beberapa tahun tinggal di Jerman dan sering traveling. Jadi video-video gue atau channel gue ini isinya tentang traveling, tentang tips-tips traveling, tentang hidup di Jerman karena gue tinggal di Jerman, terus kerja di Jerman, dan juga tentang au pair karena dulu memang gue ke Eropa itu diawali dengan menjadi au pair. Nah, untuk tema-tema yang tadi gue sebutkan, kalian bisa cek aja di playlist. Biasanya gue taruh di bawah deskripsi box ini, jadi kalian bisa langsung klik. Nah, sekarang gue mau kasih kalian tips liburan di Bali. Oke, langsung aja kita simak. Nah, yang pertama adalah kalau kalian ke Bali, kalau gue ya biasanya selalu pesen ini dulu, pick up atau pesan transport dari bandara ke hotel gitu, entah dari hotelnya langsung atau gue nyari dari kayak Traveloka atau Google sendiri gitu, karena biasanya jauh lebih murah. Kalau dari hotel biasanya dia kena charge-nya agak lebih mahal, jadi gue biasanya akan ngebandingin dulu sama yang gue cari di Google. Biasanya yang dari gue lupa waktu itu namanya apa ya, pokoknya ketemu itu ada di dalam bandara Bali dan pasar, dan itu relatif lebih murah karena kalau kalian keluar bandara itu banyak banget taksi-taksi tembak yang gimana ya, kalau menurut gue itu agresif banget. Mereka agresif ngasih nawarin jasanya ya. Gue tahu mereka butuh duit dan mau menawarkan jasa, tapi kadang harganya itu yang suka di atas masuk akal gitu. Apalagi gue biasanya datang sama suami yang bule gitu kan ya, kalian tau lah bule, oh duitnya lebih banyak atau gimana, mereka mikirnya kan, padahal kita buat ke Indonya aja bayarnya juga kan nggak murah gitu kan, seperti itu. Nah, jadi gue selalu cari, kalau nggak dari kayak Traveloka atau gue nge-google sendiri, cari yang murah dari bandara ke hotel gue, tergantung waktu itu gue tinggalnya akan di mana gitu kan, gue searching sendiri gitu, itu akan jauh lebih murah. Atau kalian ada Grab juga di Denpasar kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di Bali ada Grab juga, tapi itu harganya juga nggak terlalu beda jauh sama taksi yang benernya ya, bukan taksi tembak. Jadi kalau taksi tembak, kalau kata teman-teman gue yang orang Indo tinggal di sini terus ke Indonesia gitu ya, ke Bali, suka ini ini harganya segini gitu, oh mahal banget, padahal kan ini cuma lurus aja gitu kan, dan itu nggak jauh gitu, nggak terlalu jauh. Dan mereka bilangnya, ya soalnya ada harus muter, ada Baustella atau ada renovasi jalan kayak gitu. Pokoknya ada aja alasannya, padahal pas udah jalan itu ya sama aja gitu kan. Jalannya jalanan yang udah dicek sama temen gue itu gitu loh. Dan
emang jaraknya nggak terlalu jauh gitu, tapi harganya wow banget gitu. Nah itu dia. Lalu yang kedua adalah mana nih? Transportasi di Bali-nya. Jadi kalau kalian sendirian atau cuman berdua gitu, gue akan sangat menyarankan kalian naik atau sewa motor gitu, karena Bali itu cantik banget, alamnya tuh masih banyak yang bagus gitu. Jadi kalau naik motor kalian bisa menikmati, ya satu udah pasti relatif lebih murah sewa motor, dan kedua kalian bisa menikmati alam, dan ketiga itu biasanya jarak dari satu tempat wisata ke tempat wisatanya yang lain gitu ya, nggak terlalu jauh, jadi lumayan menghemat banget. Tapi dan juga di Bali itu relatif macet, jadi gue akan sangat menyarankan sewa sepeda motor gitu kalau kalian cuman berdua gitu ya. Tapi kalau kalian bertiga atau berempat dan berkelompok gitu, berkeluarga ya, mendingan naik mobil. Dan gue juga akan menyarankan, sebenarnya sih memang lebih murah kalau kalian lepas kunci, tapi kalau gue pribadi gue nggak terlalu tahu seluk beluk Bali yang nyelip-nyelip gitu ya. Kalau yang jalanan utamanya gue udah tahu gitu karena udah sering lewat. Tapi kalau misalnya kalian yang baru datang, kalian kan nggak tahu tuh Bali kayak gimana, terus medannya kayak apa. Kalau gue lebih saranin kalian pakai supir, karena dia udah tahu gimana medannya, dan lu tuh tinggal duduk terus ya udah nyampe di tempat ya, supir kan tinggal nunggu, dan lu nggak pusing nyari tempat wisata gitu, apa nyari jalan. Karena itu juga yang gue rasakan waktu itu ketika gue padahal itu buat naik sepeda motor, sebenarnya sih tempatnya yang dilewatin bagus gitu ya, cuman ini kemana gitu, jadi kita bolak-balik ngeliat peta terus bingung sendiri, jadi itu makan waktu gitu, makan waktu banget dan itu nggak kerasa waktu berlalu begitu cepat seperti itu. Jadi gue akan saranin seperti itu. Dan kalau misalnya dalam satu hari kalian nggak banyak tempat wisata yang dikunjungi, atau misalnya cuma satu tempat wisata dan tidak terlalu jauh, mendingan kalian naik Grab gitu, karena banyak banget Grab di Bali, kecuali mungkin di daerah Ubud gitu ya, karena Ubud dia punya kayak kelompok taksi itu kuat banget di situ. Jadi kalau dari luar ke Ubud itu masih bisa, tapi kalau dari Ubud kalian nggak bisa ngambil Grab gitu, harus nyewa taksi yang taksi tembak di Ubud, sekitar Ubud itu kayak gitu. Yang ketiga begini. Yang ketiga adalah kalau ke Bali jangan pas hari Nyepi. Nah, kalian tahu Bali itu pusatnya orang Hindu, banyak banget beragama Hindu. Jadi sebisa mungkin jangan pas Nyepi, karena memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kan kita juga harus menghargai adat atau budaya di Bali gitu kan. Nah itu jadi sayang gitu kalian udah ke situ tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya ngapain gitu cuman di hotel juga, itu juga nggak boleh berisik gitu kan, kayak gitu. Yang keempat adalah jangan ke Bali pas high season atau pas weekend. Gue bilang ya weekend sih oke, karena ya oke lah, masih oke, tapi sebisa mungkin jangan high season, karena di hari biasa aja tuh Bali penuh banget, apalagi tempat wisatanya kan, apalagi kalau pas ya high season gitu loh. Kalian bisa bayang pun sendiri, bukan bayangkan lagi gitu kan. Jadi ya hindarilah kayak gitu pas Natal, pas tahun baru kayak gitu. Oke? Atau liburan sekolah. Nah selanjutnya adalah hindari ke tempat wisata pas weekend. Nah kalau tadi kalian ke Bali pas Nyepi, nah ini tempat wisatanya pas weekend tuh sebisa mungkin dihindari, karena emang pasti rame banget gitu. Kalau Bali udah open kayak sekarang itu tempat wisata itu rame banget. Makanya kalau gue sendiri pun nggak mesti ke Bali juga, ke tempat kota lain gitu ya. Kalau misalnya gue sebisa mungkin menghindari tempat wisata
datang ke tempat wisata di hari Minggu atau weekend Sabtu gitu ya. Karena satu udah pasti harganya jauh lebih mahal, ya nggak jauh sih, harganya akan lebih mahal, dan kedua pasti akan lebih penuh kayak gitu aja. Jadi menurut gue kurang leluasa untuk menikmati liburan kayak gitu. Nah selanjutnya adalah jangan lupa bawa baju atau rok atau celana panjang atau sarung kayak gitu. Jadi di Bali itu kan banyak kuil-kuil, banyak pura gitu ya, banyak tempat ibadah agama Hindu ya, dimana kalian pasti mau mengunjungi mungkin salah satu dari tempat ibadah tersebut. Karena banyak yang terkenal gitu kan. Makanya gue menyarankan kalian bawa rok panjang atau baju yang panjang atau celana panjang atau sarung, karena memang di tempat-tempat suci tersebut kalian diwajibkan untuk memakai pakaian yang sopan gitu. Jadi jangan cuman tank top sama celana pendek hot pants gitu ya. Jadi harus sopan. Makanya sebisa mungkin kalian sudah persiapkan bawa yang agak panjang-panjang kayak gitu. Kalau enggak ya memang biasanya suka ada, gue lupa tempat yang mana ya, kayak suka ada memang ada gratis di pakaian sarung gitu, tapi ada juga yang harus beli gitu. Jadi ya daripada kalian beli kan udah capek-capek ke situ beli-beli yang nggak perlu kan males gitu ya. Lalu yang ketujuh adalah masalah souvenir. Gua pribadi gua nggak terlalu suka nawar gitu loh kalau dari ya gue suka nawar, tapi kalau untuk beli barang di pasar gitu mereka kadang nawarnya suka yang bikin sakit kepala gitu. Dan kalau di Bali itu kan terkenalnya dengan pasar Sukawati ya, itu pasar Sukawati memang terkenal banget dan banyak yang murah-murah, tapi kalian memang harus pintar nawar gitu. Nah, gue itu nggak terlalu suka dengan tempat-tempat seperti itu. Kalau cuma lihat-lihat aja sih nggak masalah, tapi kalau mau beli souvenir di situ gimana ya, capek, energinya gitu kebuang buat nawar-nawar gitu. Dan ntar yang ada ini ternyata di tempat ini lebih murah kayak gitu. Sebel kayak gitu sih kalau gue. Jadi gue saranin sih kalian beli yang souvenir itu di toko yang udah gede banget, kayak yang udah biasa lah, kayak Agung Bali, terus De Keranjang itu juga lumayan besar, tapi mereka di De Keranjang itu lebih banyak baju-baju gitu ya, atau deko-deko gitu, dia nggak terlalu banyak makanan. Terus sama Krishna Bali juga banyak, tapi kalau gue lihat sih kemarin nih ya, November itu gue ke Bali. Biasanya gue kalau ke Bali itu selalu ngeborong body lotion, apa sih namanya gue lupa, pokoknya body lotion yang banyak variannya itu. Dan dulu banget itu terakhir gue ke Bali harganya tuh cuman 18.000 atau 15.000 kadang-kadang kalau gue jalan-jalan gitu. Nah kemarin gue di Krishna Bali itu belinya cuma sedikit karena gue shock dengan harganya, itu udah 30.000. Karena gini, dulu waktu gue beli di Krishna Bali harganya 18.000, itu di airport harganya tuh udah 30 sekian gitu ya, 32 kalau nggak salah gitu. Nah sekarang yang kemarin ini, yang bulan November 2022 gue ke Bali, itu harga di Krishna itu udah 30.500, dan harga di airport itu ya 32.000 kalau nggak salah, pokoknya nggak beda jauh ya. Makanya gue belinya cuma agak sedikit menyesal sih ya, tapi udahlah, karena harganya mahal banget, mendingan gue beli body lotion di sini lebih murah, banyak yang gede lagi. Itu kan harganya cuma 250 mili apa 200 mili gitu, sini harga segitu udah dapat 500 kayak gitu. Yang the last but not least adalah hargailah adat di Bali. Jadi di Bali itu banyak banget kayak
sajen-sajen gitu ya, banyak banget patung-patung dan banyak banget upacara-upacara. Jadi kalau ada kalian lihat sajen-sajen ya jangan diusilin, jangan dimainin gitu. Terus kalau ada yang sedang berdoa ya dihormati gitu, dihargai, jangan berisik gitu. Dan apalagi kalau lagi ada upacara, jangan sampai berisik atau berkata yang tidak sepantasnya, seperti itu. Nah itu dia guys, tips gua untuk kalian yang mau liburan ke Bali pertama kali. Semoga info tadi itu bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Bye bye. Thanks for watching ya. Lupa gua. Dadah.